Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endra Medita dari Meditarium Channel. Saya tetap ada di markas saya, yaitu Pasar Cihapit, tempatnya Kopi Channel. Ini udah hampir 2 tahun kita di sini dan kita ngopi bareng dengan siapapun, bahkan dengan Maeha, warung legend zaman dulu. Seluruh aktivis demonstran dari zaman Orde Baru ngumpul semua di sini. Kalau perlu menyebut Abdullah Puteh, Riza Ramli, Adi Sasono, semua pernah makan di Maeha. Nah, saya sekarang sedang kedatangan satu tokoh penting, yaitu dari Ketua Umum Aliansi Profesionalisme Indonesia Bangkit, yaitu Ketua Umumnya adalah Pak Haji Mehmet Neria beliau. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Kang? Baik. Kang, kita ngopi Kang ya? Bang, ngomong. Ada dua nih, kopi saya Cocok nih. biasa fisik tea, kopi pahit. Ini pas Kang Kopi Mehmet Channel. kopi channel. Kopi channel ini udah mendunia. Alhamdulillah. Semua orang udah tahu. Bahkan ada seorang yang pesan khusus setiap minggunya minum kopi channel. Alhamdulillah. Karena dia kopi untuk suami yang sayang istri. Oke, saya ingin ngobrol dengan Kang Mehmet lah, saya manggilnya Kang Mehmet. Ya. Kan gimana perjalanan Aliansi Profesionalisme Indonesia Bangkit? Respon terhadap bangsa ini? Alhamdulillah. Kalau kesingkat aja Afif ya. Apip. Secara singkat bahwa perjuangan Afif ini bisa dikatakan mengarah atau berkeinginan untuk mewujudkan satu negara yang adil, makmur, berdaulat dan bermartabat. Makanya Punya nilai luhur. ya, makanya kenapa di sana anggotanya itu ada praktisi, ada akademisi, pengusaha, ada ulama, ada militer, pengusaha, ada wartawan. itu termasuk praktisi lah. Praktisi, ya. Pengusaha, wartawan, maksudnya Pakar hukum juga ada kalau ada. Enggak. Bahkan kita punya badan bantuan hukum, tapi pusatnya di Jakarta. Oh gitu. Kalau ada juga yang jawaranya, pusatnya di Banten. Pusatnya di Banten. Jawara ya? Jawara. Emang terkenal Jawara tuh. Haji semua tuh. Haji Kasan itu Jawara. Jawara semua. Haji Tepi, Haji Satibi. Itu Jawara semua itu. Itu tugasnya jagain ulama sama Umaro. yang lurus. Oh, jadi memang harus istiqomah ya? Ya, kalau yang nggak lurus Ngalur sengaja. nggak masuk dalam kategori harus dijaga. Nah, Afif sendiri ada seluruh Indonesia? Alhamdulillah sampai sekarang baru sekitar 18 mau ke 22 Provinsi. provinsi. Luar Ya. biasa. Ini udah jadi bagian penting ya, tapi tidak akan jadi ormas partai atau apa? Ke partai enggak lah. Enggak. Kita tetap istiqomah di situ aja. Ya, siap. Kita punya konsep-konsep bagus buat negara, ekonomi, dan sebagainya. Ekonomi, penegakan hukum, Iya. tadi menjunjung nilai. Untuk kedaulatan. Kedaulatannya. Tapi yang jelas ini sangat natural dan kami tidak pernah mengada-ngada kondisinya, karena kita punyanya cuma ini. Alhamdulillah. Kalau orang-orang lain, para YouTuber mungkin ada studionya, ada ruangan yang lebih eksklusif. Maka yang datangnya para menteri, pejabat. Bahkan terakhir tuh yang tokoh kita, ahli filsafat, didatangi narasumber yang menteri-menteri. Tapi nggak apa-apa, sabar aja. Salam buat Rocky Gerung. Oke Kang, saya melihat Afif ini punya potensi untuk memberikan penggalangan terhadap kekuatan yang sifatnya semacam perjuangan. Nah, kemarin kan melihat ada peristiwa tentang dedikasi penghargaan untuk tokoh bangsa. Itu siapa tokoh yang akan dikasih kemarin? Jadi kriterianya dulu ya. Nah, kriteria. Kriteria yang akan kita berikan itu ada 2. Satu, keberanian melawan tirani. Satu lagi ada jasa lah ya. Nah, misalnya Anies Baswedan itu berani melawan oligarki.
Jadi bayangkan dia seorang diri menyetop reklamasi. Oh iya, betul. Itu kan orang udah lupa tuh, tapi kita tetap ingat. Nah di situ ini. Terus AHY, dia anak muda, pangkatnya juga mayor ya. Tapi berani lawan Jenderal Bintang 4. Dan Oh ini menang. iya benar. Waktu mau dikut sama Iya, ini. sama seorang bernama mantan panglima juga. Iya. Padahal panglimanya sama bapaknya itu. Iya. Yang sekarang di istana ya. Ini nilai-nilai yang kita inginkan itu seperti itulah pemimpin. Penegakan Nah, kalau partai itu PKS. PKS juga berani dia. Kalau perlu ada voting dia keluar. Nah ini tidak semua partai berani seperti itu. Jadi nilai-nilai keberanian ini untuk menegakkan keadilan itulah yang menurut kami dari APIP itu yang diberikan dedikasi penghargaan. Nilainya tinggi gitu. PKS kan bisa disebut yang satu-satunya oposisi. Ya bisa Di Senayan. Oposisi yang jelas dia bukan ikut pemerintah ya, tapi bukan oposisi juga. Cuman Bukan, dia termasuk orang yang kalau ada punya sikap lah ya. Sikap yang membela rakyat. Kalau ada undang-undang atau usul-usul yang membela rakyat, dia tolak. Itulah. Salah satunya kalau nggak salah yang terakhir menolak kenaikan BBM. Ya. Saya salut itu. Dan itu kan ketua DPRD Kota Bandung dan dia bekas ketua PKS Kota Bandung. Itu adik saya kan. Sok sebutkan namanya. Namanya Teddy Rusmawan. Oh gitu. Itu adik saya kan. Oh gitu. Anak paman saya. Adik saya langsung. Ya. Salam ketek. Nah, Ya. Umumnya orang-orang mereka itu amanah ya, bisa diberikan. Saya udah bilang ke dia, Dek, kalau ente mau jadi wali kota, saya dukung. Enggak. Ya tadi kita udah bahas tentang APIP ini akan memberikan satu penghargaan. Penghargaannya ke orang-orang yang sudah dedikasi cukup tinggi dan lebih memberikan kontribusi terhadap kepentingan kebangkitan masyarakat atau kebangkitan bangsa. Ada seperti Anies Baswedan, ada AHY yang pernah melawan, padahal dia mayor melawan Bintang 4. Nah, tapi saya ingin kasih pertanyaan terakhir ke Pak Mehmet bahwa ada satu pertanyaan yang inti, tapi saya kedatangan temen ini. Kedatangan teman tokoh penting nih, tahu kan? Nah, ini dia. Bung Saiful Jaman ya, yang channelnya paling keren dan sangat menggigit. Dia selalu berpikir bahwa tegakkan kedaulatan rakyat. Saya nunggu ini dulu Kang. Silakan. Saiful ya. Jadi Kang Mehmet, apa idealnya tokoh bangsa saat ini yang diimpikan? Pertama, saya ingin tokoh bangsa ini bukan kepalsuan, tapi harus tanggung jawab, lalu punya dedikasi dan juga reputasi. Gimana Kang? Oke, alhamdulillah, APIP jauh-jauh hari setahun yang lalu ya sudah bikin survei kecil-kecilan di internal APIP. Ternyata yang paling tinggi nilainya itu Anies dan AHY. Presiden dan jadi kita punya dasar lah untuk itu. Yang kedua mungkin di luar dugaan Habib Rizik. Yang ketiga baru Gatot Nurmantio. Tapi oke lah terlepas dari itu, dan kita juga udah punya kriteria presiden. Ada siapa dimana? itu? Ada 13 syarat administratif dan 13 syarat yang perlu salah satunya lah yang penting bahwa harus berani, kalau pidato harus bagus lah gitu ya kan, jangan tidak ada pura-pura, tidak ada kebohongan, jadi amanah ya, tidak ada pura-pura, tidak ada kebohongan, tidak ada kepalsuan, itu namanya amanah yang satu ini. Berarti itu sikap tanggung jawab dan profesional. Iya, ya? masa pemimpin bohong-bohongan, palsu, citraan doang itu kan. Jadi sesuai dengan profesionalisme artinya tanggung jawab ya? Iya, tanggung jawab. Nah yang berikutnya adalah harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45. Apa sih untungnya? Banyak yang bilang, wah balik ke situ juga ada kelemahan. Iya, tapi
begitu kita balik ke Undang-Undang Dasar 45, Ya. ada keuntungan martabat, Martabat bangsa. ada kedaulatan, Kedaulatan. dan ekonomi. Ekonomi. Kalau ekonomi, bumi, tanah, air itu harus dikuasai oleh negara. Negara. Nah, Dalam itu hal ini pribumi juga dimuliakan ya. memang pribumi. Pribumi. Jadi Senang saya itu. dengan begitu paling kecil ada 2.500 sampai 3.000 triliun masuk kas negara. Kas negara. Itu Dan itu keuntungannya. dikelola ya. Dikelola oleh negara. Dan diberikan kepada rakyat. Iya. Pasal 34. Pasal 33. Enggak, pasal 33 kan 33. pengelolaannya. Iya. Tapi parkir miskin dan ini pasal 34. Oh, itu Nah, iya, iya. Nah, ini sedikit mengenai pasal 33 tadi. Dengan adanya penambahan pendapatan sebesar begitu dari tambang dan pertanian, kehutanan, perkebunan, ya, Asia bumi lah ya. ya, itu rakyat bisa bebas pajak, nggak perlu ada PBB, nggak perlu ada sewa lahan, nggak perlu lagi ada retribusi apa. Itu paling-paling sekitar 100-150 triliun. Selesai itu. Dah. Setahun. Ya, setahun se-Indonesia. Artinya, Jadi, bebas ya, listrik bisa murah. artinya kita tidak perlu hutang-hutang ya. Enggak perlu. Yang apalagi sekarang hutangnya hampir 7 ribuan lebih Kita triliun. kaya banget. loh. Kaya banget. Ada rinciannya, tapi mungkin sempit ya. Saya kira Oke. itu aja. Kang Mehmet sudah memaparkan dengan detail dan ini yang penting, yang diinginkan sebenarnya tujuannya. Jadi tidak sia-sia sebagai ketua Aliansi Profesionalisme Indonesia Bangkit memberikan pencerahan tentang kekayaan alam, ekonomi, bahkan kepemimpinan dan sosok pemimpinnya. Lalu penghargaan-penghargaan yang diberikan juga teruji. Oke, sampai berjumpa lagi dengan saya dengan narasumber yang lain. Saya ucapkan terima kasih buat Pak Mehmet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dulu, Kang. Waalaikumsalam. Ini Kopi Channel. Oke.